Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, mengisi sambil menunggu waktu berbuka puasa, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Salat Sunnah Pembawa Keselamatan. Nah, salat sunnah ini sendiri adalah memiliki banyak keutamaan, ya. Salah satu keutamaannya adalah menyempurnakan sholat-sholat wajib yang kita lakukan jika sholat wajib ini masih ada kekurangannya. Sholat sunnah apa itu? Yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat rawatib adalah sunnah yang terikat dengan sholat fardu, baik qobliyah maupun ba'diyah. Ini yang disebut dengan rawatib. Diuriatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari semalam akan mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja 12 rakaat itu? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat itulah sholat sunnah rawatib. Tapi ada juga hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang sholat sunnah ini, seperti siapa yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur akan dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, di hadis ini dijelaskan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Tapi yang rawatib adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Lalu bagaimana kita menyikapinya agar mendapatkan pahala rawatib dan pahala yang dijauhkan oleh Allah dari neraka sejauh 100 tahun? Ya tinggal ditambah lagi 2 rakaat setelah zuhur, maka menjadi 4 rakaat. Tapi yang tambahan 2 rakaat ini bukanlah sholat rawatib. Contoh dalam hadis yang lain, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini juga ini adalah hadis riwayat Abu Daud, namun di sini namanya juga bukan sholat rawatib seperti itu. Lalu apa manfaat dan keutamaan dari sholat sunnah rawatib itu? Keutamaannya para hadirin adalah sangat luar biasa, amat istimewa. Manfaatnya adalah menyempurnakan kekurangan dari sholat fardu kita. Jadi pahalanya bukan hanya mendapatkan rumah di dalam surga, jadi ada kekurangan dari sholat fardu kita, baik kekurangannya kurang khusyuk, ya, dan kekurangan lainnya. Jagalah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah agar Allah menutupi kekurangan-kekurangan tersebut yang ada pada sholat wajib kita dengan sholat rawatib yang kita lakukan. Karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab oleh seorang hamba oleh Allah di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka ia akan rugi dan tidak beruntung. Jika pada amalan fardunya ada yang kurang, maka Rabb Azza wa Jalla berfirman, periksalah apakah hambaku mempunyai ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang. Lalu setiap amalan akan diperlakukan seperti itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang pertama dihisab oleh Allah pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Allah bertanya kepada para malaikat, cobalah lihat sholat wajib hambaku. Malaikat pun memeriksa sholat si hamba itu. Setelah diperiksa, malaikat berkata, ya Allah, hambamu suka sholat wajib, tapi ya Allah banyak kelemahan dan kekurangan dalam sholat wajibnya. Lalu Allah berkata, coba lihat di buku amal, apakah ada amal sholat sunnahnya. Kata malaikat, ya Allah, hamba ini banyak amal sholat sunnahnya. Kata Allah, ambillah dari sholat sunnahnya
untuk menutupi sholat wajibnya. Maka selamatlah dia dari neraka jahanam, lalu ia dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, sholat sunnah, khususnya sholat sunnah rawatib, sangatlah bermanfaat untuk kita, terutama adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, marilah kita jaga sholat rawatib kita ini, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita harus menjaganya dengan baik. Untuk apa? Manfaatnya adalah untuk melengkapi dan menyempurnakan sholat-sholat wajib atau sholat fardu kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Selamat berbuka puasa. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.